Hari ini kita akan membahas tentang mengelola persediaan pada supply chain management. Nah, mengapa persediaan itu diperlukan ya? Kenapa inventory itu dibutuhkan? Ini ada 6 alasan ya menurut teori. Jadi untuk menjaga independensi operasi. Ya, jadi setiap operasional apa namanya bisnis proses yang ada di dalam suatu usaha agar supaya tidak mengandalkan operasional ataupun bantuan dari pihak ketiga, maka kita harus menjaga persediaan inventory kita gitu ya. Jadi dengan adanya persediaan tersebut, kita tidak mengurangi risiko kita untuk melakukan yang namanya pemanfaatan jasa pihak ketiga dalam pengelolaan bahan baku menjadi suatu barang jadi ataupun dan sebagainya. Nah, yang kedua di sini ada untuk memenuhi demand yang bervariasi. Nah, jadi permintaan di pasar itu pasti bervariasi-variasi ya. Jadi ada mereka yang inginnya begini, inginnya begitu ya. Kita memiliki produk yang begini ya, memiliki produk yang dengan spesifikasi yang sudah kita tentukan. Namun jika kita memiliki inventory yang baik ya dengan perencanaan-perencanaan produksi bahan barang yang direncanakan dengan baik, maka kita akan bisa memenuhi bermacam-macam permintaan daripada konsumen gitu ya. Selanjutnya untuk fleksibilitas jadwal operasi. Nah, jadi kalau kita memiliki persediaan yang cukup gitu ya. Nah, jadi kita bisa menentukan jadwal kita sendiri, menentukan jadwal kapan didistribusi, kapan menentukan kapan itu bisa jatuh ke tangan konsumen, kapan itu bisa terjadi pertukaran ya. Kita bisa mengatur jadwalnya sedemikian rupa dengan mudah. Tapi kalau misalnya inventory ataupun persediaan kita tidak ada, maka kita sulit gitu untuk menentukan. Kita akan menunggu lagi proses produksi, kita akan menunggu misalnya kita menggunakan jasa pihak ketiga untuk memproduksi suatu barang setengah jadi dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada untuk pengaman dari variabilitas pengiriman raw material. Nah, jadi ini raw material itu kan bahan baku ya. Jadi untuk sedikit mengamankan dia apa namanya bahan baku itu dengan variasi variasi yang sudah menjadi apa namanya ya spesifikasi wajib terhadap produk kita gitu. Nah, selanjutnya untuk mengambil keuntungan diskon kuantitas. Ya udah nih ini strategi bagaimana menentukan harga ya dengan menggunakan diskon. Selanjutnya untuk menjaga pengaruh inflasi dan kenaikan harga. Nah, jadi kalau kita punya apa namanya persediaan bahan baku yang cukup gitu ya, ketika bahan baku itu naik ya, ketika terjadi inflasi, ketika terjadi suatu risiko yang tidak bisa kita tanggulangi seperti bencana alam misalnya ataupun wabah penyakit, kita bisa tetap memproduksi barang kita dengan apa namanya persediaan yang ada di perusahaan kita. Nah, itulah tadi kenapa inventory itu diperlukan. Jadi ada eh, 6 alasan ya menurut teori. Nah, klasifikasi persediaan itu ada dua di sini saya buat. Berdasarkan bentuknya sama berdasarkan fungsinya. Jadi di sini kalau berdasarkan bentuknya dia ada bahan baku atau suku cadang ini beli dan barang setengah jadi. Ya, barang setengah jadi itu contohnya apa? Ya, kayak baut ya, baut mur itu ya, itu setengah jadi. Karena ada dia pasti produk, dia akan menunjang produk utamanya gitu. Kayak ban mobil, kan nggak mungkin ban mobil itu dikendarain kan, nggak mungkin dibuat kendaraan, tapi nggak ada dia pelaknya, nggak ada dia kerangka mobilnya dan lain sebagainya. Nah, itulah dia barang setengah jadi namanya. Barang jadi, nah barang jadi itu seperti apa? Seperti komputer misalnya, seperti buku misalnya, ya. Terus barang dagangan, suku cadang, peralatan, dan perlengkapan pengganti. Nah, ini berdasarkan bentuk, ya, persediaan berdasarkan bentuk. Tapi kalau barang itu persediaan itu berdasarkan fungsinya, yang pertama persediaan transit. Ya, jadi di sini ada karena ada lead time pengiriman dari suatu tempat ke tempat lain. Jadi ada waktu, ada jarak, ada space waktu untuk eh, apa namanya untuk melakukan eh, distribusi barang ini contoh. Terus siklus stok ya, akibat adanya motif memenuhi skala ekonomi. Nah, ini memenuhi permintaan contohnya ya. Jadi berdasarkan fungsinya itu siklus stok. Selanjutnya ada safety stock. Nah, ini safety stock ini biasa dibilang stok stok pengaman dalam artian
stok-stok yang barang-barang yang paling sering ini dia barang-barang yang sering diminta oleh konsumen. Jadi dia sifatnya menjadi safety gitu ya. Ataupun bahan-bahan baku ya, nggak selalu barang jadi ya, nggak selalu barang jadi, bisa dia bahan baku, bisa dia barang setengah jadi kan tadi sudah ada bentuknya. Terus anticipation stock, mengantisipasi kenaikan permintaan. Ini jadi berdasarkan fungsinya tuh ada 4 ya, klasifikasi persediaan. Nah, selanjutnya di sini ada sifat ketergantungan ya, independent versus dependent demand. Independent demand permintaan untuk item yang tidak bergantung pada item lain atau pada produk akhir. Nah, ini contohnya. Nah, ini parentnya, ini induknya gitu. Ini produk utamanya gitu. Ya, jadi di sepeda ini nggak ada lagi produk di atasnya gitu. Dia udah menjadi induk. Tapi kalau yang di bawahnya, nah, dia yang dependent demand ya, permintaan untuk item yang jumlahnya bergantung pada produk akhir. Ya, jadi ini kalau misalnya ini nggak ada, produk akhirnya nggak ada gitu. Jadi ini komponen-komponen yang juga termasuk barang setengah jadi. Ya, ini dia sifat ketergantungan. Jadi kalau misalnya pengusaha-pengusaha di sana dia banyak yang eh, apa yang namanya bergerak di bidang penjualan barang-barang pendukung. Karena apa? Karena mungkin tidak mampu melakukan apa namanya produksi barang gitu ya. Karena memproduksi barang itu sangat kompleks permasalahannya baik dari hulu sampai ke hilir. Bagaimana cara kita membuat barang itu dengan kualitas yang baik, menggunakan sumber daya yang diperhitungkan dan lain sebagainya. Jadi ada juga banyak perusahaan yang menggunakan barang komponen ini, barang-barang yang setengah jadi. Kayak tadi contohnya tuh ada di atas tuh ada mur ya, ada ban. Jadi kan nggak jual mobil tapi jual bannya atau uh, dia jual tempat duduk sepedanya aja. Jadi kayak aksesoris-aksesoris gitu. Dia nggak jual sepedanya mungkin karena terlalu mahal mungkin ya. Nah, di sini ada proses penentuan bahan baku. Ya, di sini ada bagaimana kita harus yang pertama itu melakukan peramalan terhadap penjualan. Ya, ini proyeksi ya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya ada persediaan barang jadi. Nah, setelah kita melakukan proyeksi, kita melihat persediaan barang kita gitu ya. Cukup nggak nih? Atau berlebih nggak nih gitu ya. Terus kita tentukan dari stok yang ada, unit apa yang harus diproduksi gitu untuk memenuhi pasar misalnya ataupun memenuhi target produksi misalnya. Nah, jadi ada produk apa yang harus diproduksi. Nah, dari situ dilihat kalau kita mau kita menentukan unit apa yang harus diproduksi, maka kita harus menentukan tenaga kerja yang dibutuhkan, selanjutnya biaya tidak langsung ya, biaya tidak langsung produksi, selanjutnya bahan baku yang dibutuhkan. Nah, jadi kan ini judulnya itu kan proses penentuan bahan baku. Nah, jadi di lingkaran bukan di lingkaran ya, di sepersegi yang garis-garis inilah proses bagaimana kita fokus bisnis prosesnya dilakukan penentuan bahan baku. Jadi kita harus menentukan tenaga kerja yang harus melaksanakan bisnis proses tersebut, terus menghitung segala biaya-biaya tidak langsung daripada produksi tersebut. Selanjutnya baru kita menentukan bahan baku. Selanjutnya sudah kita tentukan bahan baku, maka kita melihat ya persediaan bahan baku kita ada atau enggak gitu ya. Kalau enggak ada, apa yang harus dilakukan? Kalau misalnya ada, apa juga yang harus dilakukan ya supaya dia bisa dilakukan dengan efektif dan efisien. Terus apakah bahan baku harus dibeli gitu ya? Jadi kalau misalnya dilihat persediaan bahan bakunya ada, mungkin nggak perlu beli. Tapi kalau tidak ada, mesti beli. Nah ini terakhir, slide terakhir ya. Alat ukur persediaan itu ada 3, tingkat perputaran persediaan, inventory days of supply, sama fill rate. Ya, di sini ada penjelasannya, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa membacanya nanti lebih lanjut. Nah, sekarang